Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada hari ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Khususnya pada hari ini nanti anak-anak kita akan belajar bersama terkait dan tentang menganalisis unsur kebahasaan teks novel sejarah. Anak-anak, tempo hari kalian sudah belajar tentang apa teks novel sejarah itu, dan bahkan sudah membaca secara langsung contoh teks novel sejarah. Baik anak-anak, saya ulangi sekali lagi. Yang dimaksud dengan teks novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menceritakan asal muasal terjadinya suatu tempat yang berlatar belakangkan masa lalu dan diberi background oleh pengarangnya dengan aroma sejarah. Jadi anak-anak, kalau orang yang tidak paham sejarah membaca novel sejarah itu seolah-olah membaca sejarah. Tapi sebenarnya novel sejarah itu sendiri bukan sejarah yang sesungguhnya, hanya novel karangan fiksi yang di background atau di latar belakangi dengan cerita sejarah. Baik anak-anak, pada pagi hari ini mari kita siapkan diri untuk mencoba menganalisis unsur kebahasaan teks novel sejarah. Bagaimana ciri-ciri atau karakteristik bahasa yang digunakan dalam teks novel sejarah. Baik anak-anak, yang pertama, teks novel sejarah itu banyak menggunakan kalimat-kalimat masa lalu atau masa lampau. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks novel sejarah, anak-anak, tempo hari kalian sudah membaca, kalian tentunya sudah menemukan, baik kalian sadari atau tidak, di situ ada banyak atau beberapa kalimat yang menyatakan makna masa lampau. Di antara contoh kalimat masa lampau itu anak-anak, misalnya prajurit-prajurit yang diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Di situ ada prajurit, kata-kata prajurit, ada kata gedung asrama dan sebagainya. Di situ telah menggambarkan bahwa kalimat itu kalimat yang menyatakan makna masa lampau. Bisa kalian temui juga anak-anak, di sana ada kalimat, dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendapat akan terperangah. Di situ muncul kata Gajah Mada. Ini tokoh-tokoh sejarah tempo dulu anak-anak ya, sudah masa zaman ribuan tahun yang lalu. Ini digunakan juga dalam kalimat novel sejarah ini. Jadi saya ulangi lagi bahwa ciri kebahasaan yang pertama teks novel sejarah adalah banyak menggunakan kalimat-kalimat dengan makna masa lampau. Berikutnya anak-anak, ciri kebahasaan teks novel sejarah berikutnya yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Kata-kata atau kata hukum yang menyatakan urutan waktu banyak sekali anak-anak, seperti yang kalian ketahui, bisa berupa kata setelah itu, lalu, kemudian, seterusnya, dan lain sebagainya. Di sana banyak kalian temukan kalimat-kalimat yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang masuk ke kadipaten. Situ ada kata setelah. Masih banyak lagi kalau kalian mencari kalimat yang
menggunakan kata hubung atau konjungsi urutan waktu, di sana banyak kalian temui. Hampir 80% atau sekitar itulah anak-anak, kalimat-kalimat dalam teks novel sejarah selalu ada dan selalu digunakan konjungsi atau kata hubung urutan waktu. Itu ciri kebahasaan teks novel sejarah yang kedua. Berikutnya anak-anak, yang ketiga ciri kebahasaan teks novel sejarah yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kata kerja yang demikian ini lazimnya atau umumnya disebut dengan kata kerja material, anak-anak. Tolong diingat, kata kerja material itu kata kerja yang maknanya menyatakan menggambarkan suatu tindakan. Di sana banyak ada beberapa paragraf, anak-anak ya, yang digambarkan dengan kata kerja material itu, diantaranya di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh. Ratu Biksuni Gayatri berdiri. Ini berdiri bersimpuh. Ini termasuk jenis kata kerja material, kata kerja yang memberikan gambaran sebuah tindakan. Itu ciri kebahasaan teks novel sejarah yang ketiga. Lalu kita lanjutkan anak-anak, ciri kebahasaan teks novel sejarah yang keempat yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Jadi menggunakan bentuk kalimat-kalimat tak langsung seperti telah kalian pelajari yang tempo hari kalian sudah bisa membedakan tentunya antara kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Secara fisik ciri kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan berkata, koma, pembuka kata, kalimat, penutup kata, titik. Itu ciri kalimat langsung. Sedangkan ciri kalimat tak langsung anak-anak biasanya di dalam kalimat itu menggunakan kata bahwa. Bla 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 dikatakan bahwa bla bla bla. Ini ciri kalimat tak langsung. Di sana kalian tidak sulit anak-anak jika mencari contoh atau beberapa kalimat tak langsung yang ada pada kata novel sejarah, dan memang itu banyak sekali digunakan dalam teks novel sejarah. Di situ misalnya Riong Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Di situ menyatakan bahwa ini berarti menyampaikan pesan dari Riong Samudra tapi menggunakan bahasa lain, bahasanya penutur sendiri. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ciri kebahasaan teks novel sejarah yang kelima. Ciri kebahasaan teks novel sejarah yang kelima banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh lain. Kata kerja yang demikian itu biasanya disebut dengan kata kerja mental anak-anak. Jadi kata kerja yang memberikan makna gambaran sesuatu yang sedang dipikirkan oleh tokoh lain atau orang lain. Di sana memang agak sulit sedikit anak-anak jika kalian menemukan kalimat-kalimat ini, karena kalian harus mencermati dulu, membaca dengan cermat dulu kalimat demi kalimat itu. Di sana bisa kalian lihat ada contoh kalimat Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon.
sana ada kata Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran, sependapat. Kata sependapat itu menggambarkan bahwa Gajah Mada memahami apa yang dipikirkan oleh tokoh lain, yaitu itu disebutkan oleh Senopati Gajah Anggor. Jadi ini tolong agak dicermati jika kalian mencari bukti-bukti ciri kebahasaan kalimat dalam teks novel sejarah atau bahasa dalam kalimat novel sejarah untuk yang ciri kelima ini. Ini butuh pencermatan yang lebih detail lagi. Kemudian yang terakhir anak-anak ya, ciri kebahasaan teks novel sejarah yang terakhir yang keenam yaitu banyak menggunakan dialog. Jadi anak-anak seperti novel-novel yang lain saya kira ya, di dalamnya itu banyak sekali menggunakan tuturan-tuturan dialog antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Hal ini untuk mempersegar, untuk membuat cerita lebih segar, lebih hidup, live begitu, menurut pengarang yang menyajikan novel tersebut kepada pembacanya. Jadi itu anak-anak beberapa ciri kebahasaan teks novel sejarah yang harus kalian pelajari, kalian pahami, dan bisa kalian aplikasikan untuk menganalisis kebahasaan atau ciri kebahasaan pada teks-teks novel sejarah. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa kalian terima, kalian pahami dengan baik untuk bekal tugas berikutnya nanti, yaitu menganalisis kebahasaan teks novel sejarah yang setelah ini akan saya berikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.